Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi terkait seleksi P3K guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini saya mengkhususkan dulu ya untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya, karena jumlah P2 dan P3 itu masih banyak. Kalau P1 kan sudah jelas ya, kalau P1 itu kan tinggal penempatan aja ya. Jadi untuk P1 kalau menurut admin pribadi ya seperti itu, tinggal ada formasinya enggak ya. Apabila ada ya oke diangkat, tapi kalau tidak ada ya sabar. Tapi kalau P2 dan P3 ini ada sedikit perubahan Bapak Ibu ya. Berdasarkan bahan rakor yang kami dapatkan kemarin, itu sebenarnya ada perbedaan mencolok dengan seleksi P2 P3 di tahun 2022. Kalau yang di tahun lalu itu kan observasi ya, observasi kepala sekolah, dinas pendidikan ya, pengawas. Kalau sekarang ya untuk P3K guru 2023 nantinya itu untuk P2 dan P3 akan mengikuti tes cat tambah wawancara ya. Itu akan menjadi penentu lolos ASN P3K 2023, dan yang nilai tertinggi itu akan mengikuti wawancara. Jadi tidak semuanya ikut wawancara kalau kami mengartikan apa yang terdapat pada bahan rakor. Meskipun ini masih bersifat bahan rakor, tapi kemungkinan besar nantinya tidak bakal jauh berbeda dengan juknis resminya Bapak Ibu ya. Karena di bahan rakor itu yang dibahas Kemendikbud kemarin. Seperti itu kira-kira. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Ya, di sini kami ingin mengucapkan selamat ya untuk rekan-rekan guru swasta, yang mana untuk rekan-rekan guru swasta berdasarkan informasi dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek Ibu Prof Nunuk Suryani, Ibu Doktor ya, Profesor Dr. Nunuk Suryani, beliau mengatakan bahwa guru swasta boleh melamar P3K guru 2023. Tetapi ingat, ada syarat tambahannya Bapak Ibu. Tapi kalau menurut admin syarat tambahannya itu rata-rata bisa dipenuhi sih ya. Yang mana di sini kita perhatikan Bapak Ibu ya. Kemendikbudristek menambahkan syarat ya untuk guru swasta yang akan melamar P3K guru 2023, di mana guru swasta berpeluang ya menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi P3K guru 2023. Di sini dikatakan ya oleh Prof Nunuk melalui kutipannya, untuk guru swasta kami tambahkan syarat harus ada izin dari yayasan. Saya ulangi ya, untuk guru swasta kami tambahkan syarat harus ada izin dari yayasan. Hal tersebut menjadi syarat tambahan yang diperuntukkan bagi guru swasta yang masuk dalam kategori P4 atau umum pada P3K guru 2023. Ingat, guru swasta yang tidak lolos passing grade berapapun masa kerjanya itu akan tetap masuk dalam kategori P4 atau pelamar umum, kecuali kalau lulus PG dan status TP itu masuk P1 Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung saja ke informasi utamanya. Nah, ini ya terkait dengan P2 dan P3 Bapak Ibu. Kita lihat dulu yang P1, bahwasanya untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 itu ada dua Bapak Ibu sebenarnya ya. Ada mekanisme penempatan dan ada seleksi menggunakan cat ya. Nah, untuk mekanisme yang pertama, mekanisme penempatan, itu untuk guru yang lulus passing grade 2021 atau dikenal dengan istilah P1. Nantinya tinggal penempatan saja. Jadi
Tinggal penentunya itu apakah ada formasinya atau tidak. Jadi it's okay ya untuk guru PG itu saya rasa tidak ada masalah. Nah, ini yang jadi banyak yang mempertanyakan bagaimana dengan THK 2 dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik 3 tahun terakhir sebelum Juni 2020 atau dikenal dengan istilah P3, dan THK 2 non PG itu dikenal dengan istilah P2. Nah, P2 dan P3 nantinya di seleksi P3K Guru 2023 akan menggunakan tes CAT UNBK. Itu jika masih tersedia formasi setelah penempatan guru lulus PG 2021. Nah, di sini untuk tes CAT UNBK untuk THK 2 dan guru honorer negeri itu nantinya hanya menggunakan tes CAT observasi diri sendiri Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan tes CAT untuk pelamar umum. Nah, jadi nantinya ketika misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi di tes CAT UNBK-nya, nantinya 3 peserta terbaik dengan nilai tertinggi itu akan mengikuti tes wawancara. Di sini dikatakan ya. Ini yang kami maknai ya, mudah-mudahan tidak salah. Wawancara paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ya dalam satu sekolah ada formasi satu misalkan, nantinya itu akan diikuti tes CAT UNBK. Nah, anggaplah 5 P2 yang mengikuti tes CAT UNBK akan diambil 3 dulu ya, akan diambil 3 berdasarkan nilai terbaik di tes CAT UNBK-nya. Setelah itu nantinya 3 peringkat terbaik berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah itu akan mengikuti tes wawancara ya. Jadi nantinya ada wawancara ya, akan mengikuti tes wawancara ya. Nah, tes wawancara ini nantinya Bapak Ibu itu kemungkinan besar apa ya Bapak Ibu, itu tes wawancaranya nanti itulah yang bakal menjadi penentu kelulusan untuk mengisi satu slot formasi di sini. Nah, logikanya kan seperti itu ya. Di sini dikatakan kalau kita maknai seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak salah, wawancara paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Begitu juga dengan pelamar umum ya. Cuman pelamar umum ada di sini ya, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Logikanya seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu itu akan mengikuti tes CAT ya, tes CAT. Nah, seperti ini materinya itu adalah merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan berlaku. Berarti ini mirip-mirip dengan tes CAT observasi Bapak Ibu ya, untuk tes CAT bagi P2 dan P3. Nah, kemudian di sini nanti ada tertulis kelulusan seleksi kompetensi ditentukan 3 kali jumlah jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan akan mengikuti wawancara. Nah, jadi di sini katakan seleksi wawancara dilaksanakan pejabat pembina kepegawaian. Berarti ini dilakukan di daerah Bapak Ibu ya. Jadi nantinya kelulusan seleksi kompetensi, maksudnya tes CAT ini akan mengambil 3 orang berdasarkan nilai ranking tertinggi. Ini sesuai dengan ini yang kami maknai ya. Mudah-mudahan tidak salah Bapak Ibu ya. Nilai ranking tertinggi 3 orang. 3 orang inilah nantinya yang akan mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan pejabat pembina kepegawaian atau di istilahnya PPK Bapak Ibu ya. Berarti ini di daerah. Nah, hasilnya nanti itu akan diakumulasi. Nah, itulah yang akan lolos menjadi ASN P3K sesuai dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi ya, ini masih bersifat bahan rakor. Kita masih menunggu juknis resminya Bapak Ibu. Jadi apa yang kami sampaikan ini bisa saja salah Bapak Ibu ya, bisa saja salah karena memang juknis resminya belum keluar. Jadi jadikan saja sebagai tambahan referensi karena kami mengartikan apa yang terkait dengan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini ada postingan di Facebook seperti ini ya.
Nah, kami ambil di postingan di Facebook. Di sini katakan ada dua mekanisme perekrutan P3K tahun 2023. Untuk PG 2021 itu langsung penempatan. Nah, jadi untuk guru lulus PG itu langsung penempatan. Jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1, maka P2 chat. Diambil 3 besar dari setiap satu formasi. Ingat ya, diambil 3 besar dari setiap satu formasi. Jadi 3 nilai tertinggi berdasarkan peringkingan nilai itu dari satu formasi. Nah, untuk lolos ke wawancara, nilai terbaik dari tes wawancara lulus dan ditempatkan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jika P1, P2 ditempatkan ternyata masih ada sisa formasi, maka P3 chat lagi, maka tes chat lagi untuk P3. Setiap formasi diambil lagi 3 besar. Jadi satu formasi itu diambil 3 besarnya Bapak Ibu ya, diambil 3 besar untuk lolos tes wawancara yang dilakukan oleh PPK. Nah, diambil satu yang terbaik untuk mendapatkan penempatan. Ini kalau kami maknai, jadi sudah sesuai dengan apa yang terpampang di beredar di Facebook ya. Dan seperti itulah pemahaman kami. Mudah-mudahan saja tidak mengalami kesalahan. Tapi ingat ya, ini masih bersifat belum resmi. Kenapa kami katakan belum resmi? Karena memang kita masih menunggu final juknis resmi P3K Guru formasi tahun 2023. Itu yang paling benar. Bisa saja apa yang kami tampilkan di sini salah kalau memang berbeda dengan apa yang dikatakan di juknis resmi nantinya. Makanya jadikan saja sebagai tambahan referensi saja dulu Bapak Ibu ya. Kita masih menunggu yang paling resmi, yaitu juknis resmi P3K Guru. Nah, di sini katakan juga setelah P1, P2, P3 semua ditempatkan kok masih ada sisa formasi, maka diperebutkan untuk P4 melalui chat. Dari chat setiap satu formasi diambil 3 besar untuk lolos ke tes wawancara. Satu terbaik dari wawancara itulah yang berhak mendapatkan penempatan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ya TMT-nya ya. Saya TMT 2009 saya masuk prioritas 3 di SD saya untuk guru kelas sudah penuh. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lulus ya, otomatis Bapak Ibu tidak ditempatkan di sekolah induk ya, akan ditempatkan di sekolah lain, dan itu wewenangnya Panselnas ke Pemda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.